lalat. Ini begitu nggak ada ini, nggak ada. Mati merah kita. This is daging kari. Daging kari. Yeah. And this one daging rendang kari. Looking nice. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Seno Widiaharjo, di channel Seno Madiun. Apa kabar Anda semua? Saya doakan dimanapun Anda berada selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya teman-teman, berbahagia sekali saya pada kesempatan ini ingin menyajikan laporan atau reportase tentang acara kegiatan buka bersama, ya, buka bersama atau kegiatan buka dalam rangka puasa Senin Kemis di Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas ini terletak di Jalan Alur Laut atau Janur Kuning, Pelumpang, samping SMK Cikini, Jakarta Utara. Ya, sebelum itu seperti biasa tekan dulu subscribe-nya dan tekan loncengnya. Ya teman-teman, tidak banyak masjid yang menyajikan menu buka puasa Senin Kemis, tapi Masjid Al-Ikhlas dengan kepengurusannya yang solid, ya, dan kreatif, sudah 3 tahun ini menyajikan menu buka puasa buat jemaahnya. Nanti kita akan berbincang dengan seorang pengurus yang menjadi koordinator acara buka puasa bersama ini. Ya. Hari teman-teman kita akan melihat kesibukan juga penyiapan menu buka puasa ini. Dan kali ini kita akan mencoba mencicipi menu nasi kebuli Masjid Al-Ikhlas. Pak Yudi, sejak kapan acara buka puasa Senin Kemis di Masjid Al-Ikhlas? Ini program ini berlangsung sudah hampir 3 tahun ya, sudah 3 tahun. 3 tahun berjalan. Selama ini sih awal-awalnya dikit jamaah yang ikut buka puasa Senin Kemis, tapi kesininya bertambah jadi banyak, lumayan banyak, hampir setiap Senin Kamis banyak, apalagi anak-anak tuh banyak juga ini. Yang memasak dari dalam apa dari luar ini hidangannya disajikan ini? Kita masak sendiri dari tim DKM, kebetulan kokinya Pak RT wilayah sini. Namanya siapa Pak? Beliau Pak Abdul Mukti, kebetulan beliau tadinya di Grand Hyatt, jadi udah koki kawakan lah. Yeah. Jadi dari dalam sendiri ya? Iya, dari dalam sendiri. Menunya kalau boleh tahu apa saja misalnya? Macam-macam sih ya. Kalau yang untuk menu hari ini nasi kebuli. Kadang kalau pas hari lain lontong atau nasi uduk, nasi goreng, bervariasi sih. Ganti-ganti biar gak bosen jamaah. Yeah. Targetnya apa Pak? Dengan adanya buka puasa bersama ini apa tambah banyak jemaahnya? Kita targetnya ya menjaring jamaah baru. Jadi emang jamaah yang di sini kebanyakan memang jamaah dari luar. Untuk warga sendiri juga kurang, terbatas lah untuk warga dari kompleks ini.
cuman beberapa. Banyak kan memang maksimum dari luar, banyak kan jamaah dari luar. Ya, terima kasih Pak Judi. Ya, makasih sama-sama. Abdul Mukti, setiap hari saya aktivitas di Masjid Al-Ikhlas. Bagaimana saya aktivitasnya di sini untuk berhari-hari saya ada di sini, seharian kadang-kadang seharian di sini. Untuk apa itu? Ya untuk ini. Untuk program, kita mengadakan program setiap hari Senin dan Kamis, yaitu buka puasa bersama. Yang mana buka puasa bersama itu sudah diadakan sejak 3 tahun yang lalu sebelum COVID sebenarnya. Ya, seperti Pak RW yang udah kasih penjelasan ke Pak Suseno, kita emang sudah program ini sudah sejak dulu, sejak kepemimpinan Pak Adang. Karena Pak Adang itu sebagai ketua DKM kita yang lama ya, dan juga sekarang aktif juga masih. Menunya apa aja Pak Mukti? Oh, hari ini menunya spesial menu. Belum pernah terjadi di sini sepertinya. Udah 3 tahun yang lalu belum ada, kita belum pernah. Maksudnya belum pernah itu belum kepikiran, belum pernah nyoba karena di sini tuh tradisinya makannya selalu soto, nggak soto ya nasi goreng, rawon, ya kayak gitu aja. Tapi hari ini menu spesial tuh kita bikin Arabic food, yang mana Arabic food itu pasti digemari nama jamaah kita. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, harga mahal jutaan rupiah untuk 6 orang. Tapi dengan 1 juta di sini untuk 100 orang. Nah, apa kabar jamaah kita yang berdonasi? Silakan donasikan ke Masjid Al-Ikhlas untuk buka puasa bersama. Ya, di sini hanya 1 juta untuk 100 dan lebih bahkan. Ya. Gimana caranya? Caranya kita belanja sendiri dan memasak sendiri. Seperti kita lihat bahwa kita lagi masak ini, ada daging dan ada nasi kebuli. Ya. Ini mix antara nasi berasnya itu beras India sama beras Padang nih, jadi campuran. Jadi ini sangat menarik juga. Ya. Apa sih? Ini udah jadi juga ini. Ini juga udah jadi nasinya. Kita mau presentasikan jamaah udah jadi. Ada 2 KW 1, KW 2. Karena persoalannya bukan mengenai KW 1 dan KW 2 ya. Jadi di sini kita bisa mempresentasikan bahwa yang mana nasi kebuli itu bisa dibikin di Masjid Al-Ikhlas, nggak kalah dengan restoran-restoran internasional, apalagi Hadromaut atau yang lain lah, restoran yang terkenal. Kabayan. Ya, itu udah tahu, semua orang tahu. Tapi Abu Nawas itu, saya kira itu sama aja sih untuk tes rasanya. Cuman di situ kan orang-orang kita kan susah untuk rasa-rasa Arabik, kadang-kadang susah. Ya, Pak Mukti, sebenarnya pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada jemaah Masjid Al-Ikhlas dengan seringnya Bapak masak di Masjid Al-Ikhlas ini? Apa sebenarnya ingin pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti. Sehariannya saya aktivitasnya di Masjid Al-Ikhlas, yang mana Masjid Al-Ikhlas itu adalah rumah dari kedua rumah saya. Jadi depan itu rumah saya, dan di sini keduanya rumah saya. Dan aktivitasnya juga saya sering di Masjid Al-Ikhlas, yang mana saya sering mengadakan masak bersama kru saya. Kita punya kru, ada 2 kru, Pak Desarwo dan satu lagi Pak Juju, yang mana sedang sakit sekarang. Perihal yang saya alami saat ini untuk kegiatan masak-memasak untuk buka bersama Senin dan Kamis. Setiap Senin kita rotation menu yang kita ada
diadakan di Masjid Al-Ikhlas saya rotasi, nggak selalu sama. Misalnya kita kalau menu hari Senin kita makan nasi, terus hari Kamis kita makan bukan nasi, yang makanan sehat gitu. Dan pada hari ini kita ini malam Jumat ini, hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, hari ini kita buka bersama dengan menu baru pertama kali nih. Menunya adalah nasi kebuli. Nasi kebuli emang seringkali hanya terdengar sama orang-orang yang jet set aja. Di kalangan orang-orang jet set, jamaah kita nggak semuanya sering makan nasi kebuli. Yang rata-rata merogoh kocek yang lebih besar dong, ya kan? Kalau kita makan di Hadramaut, terus di Abu Nawas, atau lagi di tempat-tempat lain yang gengsi lah, tempat gengsi itu 6%, 10% bisa 2 juta lah, 2.500.000 include minuman biasanya. Tapi dengan di sini 1 million, 1 juta, kita bisa 100 orang bisa makan. Makan apa? Nasi kebuli dengan rendang daging, dengan kari daging, yang mana kita udah siapin, udah saya masakin dari tadi jam 12 starting saya masak, ya. Nah, yang kedua, kita ntar di situ para jamaah bisa makan, menikmati yang buka puasa itu silakan, kita persilakan untuk dahulukan buka puasa. Ya, yang mana yang buka puasa itu rata-rata orang sepuh juga dan anak-anak muda yang kelihatannya itu datang bukan dari wilayah sini. Jadi wilayah luar Rawabadak ya. Itu sekitar dari Walang, dari kadang-kadang ada Cilincing juga, kadang-kadang ada Pelumpang, kadang-kadang ada yang di Semper juga. Bahkan mau hadir ke sini untuk buka bersama-sama sunnah. Biasanya seperti itu. Yang hari ini menu yang kita siapkan adalah menu nasi kebuli. Nasi kebuli biasanya kan nasi kebuli itu kita padukan dengan kambing, ya. Kalau kita enggak, hari ini kita padukan dengan beef aja lah, supaya beef itu orang semuanya, ibu-ibu juga bisa merasakan. Yang nggak suka kambing kan pasti beef, tapi kalau rata-rata beef pasti orang menyukainya. Tapi testernya emang beda. Kalau kebuli itu biasanya kalau di Jazirah Arab di sana ya pasti pakainya kambing muda atau kambing yang tes rasanya beefnya itu lebih kadar kalorinya itu lebih rendah gitu. Ya. Tidak semua masjid itu memiliki tenaga yang profesional ya. Profesional untuk mengolah kuliner, penyiapan menu buka puasa. Ya. Tidak seperti di Al-Ikhlas yang alhamdulillah ada Pak Mukti. Ya. Kalau boleh kami tahu Pak Mukti ini background latar belakangnya apa sehingga bisa memasak berbagai menu di Masjid Al-Ikhlas. Ya. Ya. Saya sebenarnya ini pertama-tama kali datang di Masjid Al-Ikhlas ya, itu melihat suasana yang kayaknya buka puasa itu pakai tempe goreng pertama kali itu. Tempe goreng, terus teh manis, tempe goreng, teh manis. Saya padukan lagi itu awal pertama kali saya memberi kesempatan di sini, punya tenaga di sini. Alhamdulillah setelah saya udah nggak kerja di Grand Hyatt ya, hotel di sebelah hotel itu di Jakarta, saya itu division food and beverage, yang mana tahulah tentang makanan dan minuman serta makanan yang tesnya rasanya oke, tahulah. Saya udah di situ udah bertahun-tahun, saya udah tahulah persoalan makanan yang mana yang enak dan mana yang nggak enak. Di samping saya tahu memasaknya dan saya tahulah masaknya suara, karena semua orang biarpun dia nggak sekolah chef tapi dia bisa memasak karena ada apa? Semuanya udah terpapar di YouTube. Bisa melihat di YouTube, bisa melihat di website, bisa melihat di Google. Mau masak apa sih? Tinggal cara-caranya videoin. Itu sekarang itu mudah sekali. Nah, tidak semuanya masjid di Jakarta Utara atau di Jakarta itu mempunyai fasilitas seperti Masjid Al-Ikhlas yang di Tanjung Priok ini, di Rawabadak Utara, yang mana lokasinya di Jalan Janur Kuning nomor 1 RT 05 RW 010 Rawabadak Utara. Itu kita menyiapkan
kita dengan dana kita dari jamaah untuk jamaah, yang mana pernah ada masjid yang pengen seperti kita, tapi tidak bisa mengolahnya. Dia banyak dananya tapi tidak bisa mengolahnya. Bahkan dia bisa bahkan dia bisa mendanai ya untuk provide makanan dan minuman, tapi tidak bisa mengoperasikannya karena kan setiap Senin dan Kamis itu kan harinya berdekatan. Kira-kira ada nggak tenaganya yang untuk bisa mempekerjakan sesuatu hal yang kayaknya riskan? Dalam arti kata harus tepat waktu. Umpamanya kita masak di sini ya di Al-Ikhlas, bukan catering. Jadi kita masak di sini, terus kita dari awal itu jam berapa kita startingnya, itu supaya kita jam pas pada maghrib buka puasa itu selesai bagaimana. Itu harus gerak cepat dan harus tenaga profesional yang bisa diandalkan di sini. Nyatanya di Al-Ikhlas ini masjid yang pertama kali saya kira di Jakarta Utara yang mengadakan buka puasa, yang mana kontinuitas jamaah dan dalam arti kata keaktifan jamaahnya untuk bersama-sama berbuka puasa di Masjid Al-Ikhlas itu sangat antusias. Yang mana anak-anak kecil itu yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun, 7 tahun menuju ke sini. Ada sekitar 30-35 kalau kita kumpulkan di sini. Dan kita kasih setelah maghrib kita makan. Kita minum free flow di sini. Ada minuman es lemon tea, ada teh tarik, terus ada teh cendol, es cendol, terus es kelapa. Kita sediakan untuk umum. Gitu. Oke, terima kasih Pak Mukti. Semoga ini menjadi ladang amal bagi Bapak. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat Pak Mukti dan mengurus Al-Ikhlas. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.